Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang speaking. Speaking itu artinya berbicara. Jadi kita akan belajar bagaimana susunan kata yang benar dalam berbicara bahasa Inggris. Yang pertama yang kita pelajari adalah menyatakan makanan atau minuman kesukaan. Misalnya, aku suka coklat, kamu suka permen, mereka suka sup, dan lain sebagainya. Susunan katanya adalah subjek, like atau likes, kemudian kita sebutkan makanan atau minumannya, food or drink. Subjek itu terdiri dari I, aku atau saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kita, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan untuk Rina ini adalah salah satu contoh nama. Boleh Rina, boleh Tommy, boleh Bambang atau Inem atau terserah. Pokoknya ini hanya salah satu contoh nama yang bisa kita gunakan. Terus untuk penggunaan like dan likes itu bedanya di sini kan nggak ada s. Kalau ini ada s, tapi artinya sebenarnya sama-sama, suka artinya. Dan penggunaan like sama likes itu juga nggak boleh asal, ada aturannya. Aturannya yaitu dilihat dari subjeknya ini. Kalau subjeknya I, you, they, we, dia pakai like yang nggak pakai s ya, like aja. Tapi jika subjeknya she, he dan nama orang, tapi nama orang cuma satu orang, itu pakai likes. Tapi kalau nama orangnya ada dua atau lebih, misalkan Rina and Tommy gitu, itu kan dua orang. Kalau dua orang pakai likes, tapi kalau cuma Rina aja, cuma satu orang, itu likes gitu. Jadi ingat, Bu Guru ulangi lagi, penggunaan like apabila subjeknya I, you, they, we, dan penggunaan likes apabila subjeknya she, he, dan nama orang satu. Kemudian diikuti dengan food or drink, makanan atau minumannya. Boleh dua-duanya juga boleh. Contohnya seperti yang Bu Guru tuliskan di bawah. I like pizza. Aku suka pizza. I itu aku, like itu suka, pizza ya pizza. Ya. He likes cookies. He itu di sini dia laki-laki menggunakan kata likes ya, bukan like tapi likes. Kemudian makanannya. Kemudian yang terakhir, they like candy. They ada di sini pakai like, bukan likes ya, pakai like. Kemudian makanannya candy, permen gitu. Itu untuk pembelajaran yang pertama. Untuk yang kedua, kita akan belajar bagaimana menyatakan kepemilikan makanan atau minuman kesukaan. Misalkan untuk bilang makanan favoritku adalah, minuman favoritmu adalah, makanan favorit kita adalah gitu. Susunannya adalah kita tulis dulu kepemilikannya ini, diikuti dengan kata food or drink, food atau minuman, makanan atau minuman maksudnya. Kemudian dilanjutkan dengan is kalau misalkan cuma satu. Kalau banyak bisa kasih arah. Untuk kepemilikan itu yang penting yang Bu Guru tekankan adalah yang Bu Guru huruf besarkan ini. Ada my favorite, favoritku. Jadi kalau misalkan bilang favoritku bukan favorit I tapi my favorite. Untuk favoritmu bukan favorit you, tapi yang betul adalah your favorite gitu untuk kepemilikan. Ada their favorite, favorit mereka, our favorite, favorit kita, her favorite, favoritnya, itu maksudnya ditujukan kepada dia perempuan. His favorite, favoritnya untuk dia yang laki-laki, dan Rina's favorite, favorit kita. Maksudnya favoritnya Rina. Di sini Rina dikasih tanda per TS sebagai tanda bahwa ini maksudnya favoritnya milik Rina ini gitu. Dan diikuti makanan atau minuman, kemudian kasih is. Contohnya di bawah sini.
My favorite food is chocolate. Makanan favoritku gitu, jadi dibalik gitu. Makanan favoritku adalah coklat. Your favorite drink is milk. Minuman favoritmu adalah susu. Rina's favorite food is fried rice. Makanan favoritnya Rina adalah nasi goreng gitu. Fried rice, nasi goreng. Jadi gitu. Untuk selanjutnya kita belajar bagaimana cara menanyakan apakah seseorang menyukai makanan atau minuman tertentu. Misalkan ketika kita tanya, apakah kamu suka permen? Apakah dia suka coklat? Nah, susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ditulis adalah do atau does. Kemudian diikuti subjeknya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian diikuti dengan kata like yang artinya suka. Kemudian diikuti food or drink, makanan atau minuman apa yang ditanyakan. Untuk penggunaan do sama does itu juga nggak boleh sembarangan. Do itu dipakai ketika subjeknya I, you, they, we. Sedangkan does itu ketika subjeknya she, he, atau nama orang yang satu orang aja. Kalau 2 orang atau lebih pakai do, kalau 1 orang aja pakai dash. Kemudian diikuti dengan kata like yang artinya suka, kemudian makanan dan minuman apa yang perlu kita tanyakan. Contohnya seperti yang saya tulis di sini. Do you like candy? Apakah kamu suka permen? Kalau ditanya seperti itu kan jawabannya antara ya atau tidak. Kalau misalkan Benny jawab iya, berarti caranya jawabnya adalah yes, I do. Yes itu artinya iya. I itu sebagai jawaban dari sebelumnya kan yang ditanyakan tadi kan apakah kamu suka? Berarti jawabannya ya, saya suka. Makanya di sini pakai I. Kemudian do-nya bisa dilihat dari pertanyaannya sini do. Yes, I do. Makanya jawabannya. Terus kalau tidak, itu nulisnya seperti bawahnya sini. No, I don't. No artinya tidak. I seperti yang buku dijelaskan sebelumnya. Don't. Don't ini juga artinya tidak juga. Jadi bisa nulisnya no I don't atau no I do not. Sama aja. Disingkatnya tulisnya seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, Ellie sama Joy. Ellie bilang, does Rina like noodle? Apakah Rina suka mie? Kemungkinan jawabannya Joy antara yes atau no. Kalau yes, dia jawabnya yes she does. Yes she didapat dari Rina sini. Rina ini kan perempuan. Kalau dia perempuan berarti dia kan kata gantinya she. Berarti di sini kita tulis she. Kemudian untuk does, ini karena pertanyaan di depannya ini does. Kalau di sini do ya berarti sini do. Kalau seperti ini. Kalau di sini do, sini do. Kalau sini does berarti jawabnya juga does gitu. Atau bisa jadi jawabannya tidak suka. Jadi jawabnya no she doesn't atau no she does not. Jadi kalau yes itu cuma yes I do, yes she does. Tapi kalau no diikuti kata not di belakangnya untuk menyatakan bahwa tidak suka. Yang terakhir untuk menanyakan kepemilikan suatu benda dan bagaimana menjawabnya. Susunannya itu sebagai berikut yang sudah saya tuliskan. Misalkan menanyakan kepemilikan itu seperti ketika kita tanya makanan ini punya siapa, sate ini milik siapa, puding ini milik siapa, es krim ini milik siapa. Nah, susunannya seperti ini. Whose dulu untuk menanyakan kepemilikan, diikuti dengan makanan atau minuman yang ditanyakan, kemudian diikuti kata is atau are. Is-nya itu kalau bendanya cuma satu, are itu apabila jumlahnya banyak. Kemudian diikuti dengan kata this atau that. Ini milih, kalau this itu berarti bendanya itu dekat, kalau that itu bendanya jauh. Kemudian jangan lupa dikasih tanda tanya ini karena menanyakan. Dan untuk menjawabnya itu diikuti awalnya menggunakan kata this atau that.
This itu ini, that itu yaitu. Kemudian diikuti kata is atau are. Kemudian kepemilikannya, misalkan punyanya Dina, berarti kasih s ini untuk tanda kepemilikan. Kemudian mine artinya milikku, yours artinya milikmu, seperti itu. Contohnya yang Bu Guru tuliskan sini. Whose sate is this? Sate ini milik siapa? Maksudnya seperti itu. Atau sate milik siapa ini? Sama aja. Intinya menanyakan sate ini punyanya siapa sih gitu. Jawabnya this is Charlie. Di sini dia jawab pakai this bukan that. Kenapa? Karena di sini tuh this. Kemudian diikuti kata is di sini. Jadi kalau di sini is this, jawabnya dibalik jadi this is Charlie. Ini punya Charlie. This is mine. Ini adalah milikku, maksudnya gitu. Jadi untuk menjawabnya this is ini itu tergantung dari pertanyaannya. Seperti yang nomor 2, contoh nomor 2. Whose candy are that? Permen milik siapa itu? Jawabnya that are yours. That are. Di sini kan pertanyakan are that. Jawabnya jadi that are, dibalik itu. That are yours, itu milikmu. That are mine, itu milikku. Gitu. Sudah selesai itu penjelasannya tentang bahasa Inggris. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.